Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ingin ketawa dengan kelas ini, Mas Mbak. Ya, memang kalau kalau sudah berjodoh itu sekalipun cerai itu ya kembali lagi akhirnya ya. Nggak kebayang hari ini akan ketemu lagi. Iya, saya tadi tuh ditelepon sama Pak siapa Pak Kanzil. Katanya Bu Nafisa, kenapa kelas hatamnya kok sudah pamit ke anak-anak katanya gitu. Loh, loh bukannya saat rapat itu kan sudah ada jadwal, Pak. Memang dibilang tidak ada praktikum, tapi saya lihat kan sudah muncul jadwal, saya bilang begitu kan. Hmm. Terus, terus saya bilang kalau memang ada, saya tidak menjadi instruktur setelah ini diganti dosennya setelah UTS, ya berarti saya mohon izin tinggal menambahkan satu pertemuan lagi. Saat itu saya bilang begitu Mbak Wahyu pada Hmm. orang-orang itu. Oh iya, mau nggak Muna bisa? Beliau bilang begitu. Makanya kemarin itu pertemuan terakhir gitu kan. Karena saya Hmm. punya utang satu, pikir saya begitu. Nggak taunya tadi tuh begitu kan. Berarti salah saya, apa namanya, saya salah memahami Pak gitu. Ya berarti salah memahami semua katanya gitu. Hanya ngakak bareng. Ya sudah kalau misalkan saya ini, apa namanya, masuk lagi di kelas Katan, ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Oke. Gitu Mbak. Hanya jadi pertanyaan saya, terus gimana itu apanya? Jadwalnya itu diciptakan dosen lain itu buat apa ya kan pertanyaan saya gitu. Itu untuk kelas reguler sepertinya, Ibu. Bukan kelas katam tulisannya Mbak. Oh, gitu ya. Oh, oke. Iya. Kemarin karena saya dihubungi oleh Bapak Tanzil juga dan Ibu Im yang di Prodi itu bilang gitu. Memang kalau kelas kata nggak ada praktikum, Bu. Materi semua gitu katanya. Terus saya gini, Iya, wis kami beliau mikir bilang nggak ada saja. praktikum. Heeh. Oke. Lah tapi ada nama dosen lain di situ Mbak. Saya kan nggak Mm-mm. enak ya kesannya kok kayak saya nyerobot gitu. Saya bilang lah itu kan ada nama dosen lain ya sudah kalau memang setelah UTS bukan saya yang pegang. Kalau gitu saya minta izin tambah satu lagi begitu. Oke, Ibu. Iya. Tentunya Hmm. Kenapa? itu Bu Ayu dan teman-teman kemarin curhat soalnya itu. Hobi. Lah Iya, iya. Jadi lanjut Ah, karena jadwal praktikumnya itu tidak benturan gitu kan, Bu. Kalau mau ikut praktikum silahkan gitu. Tapi jadwal praktikumnya itu memang benturan dan Pak Tanzil sendiri bilang, kalau untuk kelas Katam tidak ada praktikum ya. Ya saya bilang ke Pak Tanzil, baik Bapak, kalau kelas Katam tidak ada praktikum silahkan diwapri Bu Nafisanya. oh, Mbak Bayu bilang gitu. Beneran Iya, diwapri Bu. ya Bu. Tadi Bukan tadi hanya di pagi. Wapri, Mbak, di telepon saya tadi. Tadi pagi saya WA, saya Wapri. Saya kan tak panggil Ustadz. Ustadz, Pripun, Mm-mm. apakah Bu Nafisa sudah dikabari kalau hari ini, kalau masih mengajar kelas Katam? Terus orangnya balas, oh iya lupa sebentar saya telepon begitu katanya. Berarti Oke. kalau lihat di absen, ini kan pertemuan ke-11 hari ini tuh, Mbak Wahyu. Oke. Coba saya tanya, saya terakhir kali ngajar itu tanggal berapa ya? Kalau Sebentar dilihat dari ya. WA di ketua kelas, grup ketua kelas itu, saya cek Mm-mm. 24 April terakhir. Bener ya? Iya, Atau ada setelah itu? 24 April. Iya, 24 April, Ibu. Iya, 24 April. 24 April ya? Iya. Terus UTS-nya berarti golongannya kelas katam ini kapan berarti Mbak Bayu? Sudah selesai kan? Makanya kemarin tuh saya WA Wapri Ibu gitu kan untuk kelas Katam UTS-nya pripun gitu kan. Kalau biasanya untuk mata kuliah lain kelas Katam itu UTS-nya juga online Ibu. Soalnya online gitu. Oh, online. Iya, iya. Nggak apa-apa kalau misalnya Ibu berkenan untuk memberikan UTS menyusul, tidak apa-apa. Kalau nggak memberikan UTS juga tidak apa-apa karena kan UTS merupakan hak dan wewenang dosen ya.
Iya. Kalau saya sih kebanyakan nggak ngasih UTS UAS sama anak-anak itu, Mbak. Top. Jadi anak-anak itu kalau misalkan ditanya sudah ngumpulkan tugas ke Bu Nafisa begitu. Karena Nah, saya kasihan kalau dikasih UTS UAS itu karena mereka itu kan ada praktikum. iya, Nah, praktikumnya sendiri itu per pertemuan kan mesti mereka ngerjakan berkas gitu ya kan. Nah, iya. kalau ditambah UTS UAS itu kan saya nggak mentolo rasanya. Ayo, anu kalian minta UTS apa UAS? UTS UASnya apa gitu kan? Mm-mm. Ada tugas Gitu buat kan. video, buat macam-macam makalah. Waduh, Iya, Itu makanya saya nggak katanya itu mentolo. benar bisa. Mata kuliah lain soalnya sulit-sulit itu UTS-nya. Pak Nurali sampai pusing. Pak Faisal apalagi. Lah iya. Bang Ayu sampai masuk rumah sakit. Enggak, lebay itu. Take home aja Bu, katanya begitu. Take home apa nggak usah UTS? Ya nggak usah UTS gitu semua. Ya wes, lek mau nggak usah UTS ya nanti kalau kalian ditanya sama orang prodi ya bilang sudah mengumpulkan tugas gitu kan, biar apa namanya nggak dianggap kosong UTS-nya. Saya bilang gitu. Iya, siap Ibu. Berarti kalau gitu Hmm. kalau terakhir 24 April berarti 1 Mei-nya itu UTS gitu berarti Mbak Bayu ya. 1 Mei kan libur Ibu. Mm-mm. Tanggal merah. Berarti UTS-nya itu terhitung tanggal 8. Oh, masa Iya mundur sih. seminggu lah gitu Sorry, Mbak. sorry. Mohon maaf Ibu. Betul, betul. 1 Mei saya lupa kalau sekarang tanggal 8 ya. Iya, UTS Iya. tanggal 1 Mei. Berarti sekarang memang benar pertemuan setelah UTS memang ya? Iya, memang benar. Oke. Semua mata Oh kuliah iya, juga iya. iya. Minggu ini sudah mulai pertemuan setelah UTS. Mm-mm, mm-mm. Oh iya benar sih saya ngajar etika profesi itu mulai minggu ini memang. Mm, Kemarin baru saya ini ngisi ya benar-benar minggu minggu pertama setelah UTS ini pertemuan ke 9 berarti. Tapi di absen itu sudah pertemuan ke 11. mm, Karena kepotong Lebaran kemarin kan, jadi tanggalnya ya tetap nambah terus yang ada di KHS itu Mas Mbak. Tapi oke. sebenarnya pertemuan ke 9 gitu ya. Iya. Oke, kemudian untuk minggu depan ini kan tanggal 15. Saya kan jadi bingung ini Mas Mbak ya. Karena saya anggap sudah selesai kelas katam ini, maka saya reschedule ulang semua jadwal saya gitu ya kan. Mm, Kemudian di Unmer saya itu kan juga ngajar pasca. Nah, jadi saya masukkan di hari Jumat karena di hari Sabtu itu saya full juga pasca itu. Ditambahi terus sama Unmer itu kan saya ngajar pasca itu Mas Mbak. Makanya saya masukkan di hari Jumat karena kelas katam sudah selesai. Sedangkan ketambahannya itu hanya kelas dari program COE yang kerjasama dengan Pradi itu kan. Tapi pagi banget. Mereka itu jam 7 sampai jam 8.40 tadi pagi. mm, Nah, ini masalahnya bentrok dengan kelas Satam ini siang juga sebenarnya. mm. Makanya saya tadi bingung, Pak, siapa Tanzil itu? Saya iyakan, tapi saya atur lagi gitu yang di Unmer bagaimana gitu. Mm. Nah, kemudian yang di minggu depan ini saya nggak tahu. 14-nya itu kan libur, iya kan? Eh, Si iya, 14-nya libur. iya si Pak Yesusnya lagi naik itu nggak tahu lagi naik kemana itu 14 itu Mas Mbak ya. Itu lagi kenaikan Yesus Kristus. Kemudian 15-nya saya nggak tahu kalau di tanggalan saya itu tulisannya cuti bersama. Kalau di tanggalan saya hitam semua Ibu, tidak ada tanggal merah. Hanya 14 ya Mbak yang merah ya? Iya, kalau di Iya, saya UMM nggak tahu biasanya ini. memang tidak ada cuti bersama Ibu, tetap masuk biasanya. Oh gitu. Mm-mm. Maksud saya Terkadang begini, hari yang merah pun masuk. makanya saya bingung juga 15 ini yang merah atau tidak. Kalau memang merah, ya berarti libur. Kalau nggak merah, tetap libur Mas Mbak. Karena 15 itu saya itu mau ke Bali. Tanggal 13 saya berangkat. Sama Bu, saya tanggal Jadi 14 mau ke Jogja, 15 juga ke Jogja. nah itu ya makanya seandainya online pun juga tidak mungkin Mas Mbak karena kan saya sudah reschedule ulang jadwal saya ya kan. Ini. Bu Nah, Ayu di itu mana-mana bisa ada kok. Kalau Bu kenapa? Ayu ikut, kalau Bu Ayu meskipun pergi tetap masuk online. Karena di Singapura, ya Bu Ayu di Singapura, di Malaysia, tapi tetap ikut ikut terus. Tidak pernah absen beliau. Iya. Tapi keliling terus Lah, beliaunya memang.
Tapi masalahnya tanggal 15 itu saya nggak bisa ngisi. Gitu, Oh, Pak Ali. 15-nya itu. oke. Karena saya full full kegiatan saat itu. Nah, sedihnya lagi, minggu depannya lah saya ke Singapura itu tanggal 19 sampai 24. Saya ada Oke. konferensi. Lagi. Iya, Ya, monggo. Oke, iya kami itu kosong itu lagi. aja. Kami ikut kebijakannya Bu Nafisa saja. Bagaimana enaknya, Bun? Lah ya, kalau memang pokoknya 15 itu cuti bersama Wah, atau tidak, saya nggak bisa ngisi gitu intinya Mas Mbak. Kalau Hmm. memang itu tidak cuti bersama ya absennya saya anggap hadir semua di absen itu. Termasuk yang tanggal dua-duanya itu saya izin juga gitu Mas Mbak. Jadi dua pertemuan ke depan ini saya nggak bisa. Setelah itu baru insya Allah baru bisa. Baik, Ibu. Itu Mas Mbak ya. Mohon maaf dulu sebelumnya ini karena kan saya rek sedul ulang Mas Mbak. Begitu telepon Pak Tanzil saya langsung mumet itu waduh. Sudah jadwal saya sudah reschedule semua di hari Bapak Jumat Bu, termasuk ngajar. Iya, makanya bingung juga terima saya kan. kasih. Buktinya Ibu sudah terbukti langsung iya, meskipun masih ruwet, ternyata iya sekarang ketemu lagi. Terima kasih. Iya, iya langsung saya iya Selanjutnya kan. waktu kosong Ibu ke Singapura, Ibu ke Bali, kalau tidak bisa ngajar, ya monggo kami ikut aja. Mau dikasih tugas, mau apa, sakit suara dengan ikut aja. Iya, intinya ya saya nggak mau merepotkan mahasiswa yang terbaik aja gitu, Pak Ali. Saya nggak mau repot Ibu. karena kan kita kelas pekerja semua saya rasa ini ya. Iya. Iya, beda dengan kelas yang reguler. Nah itu, kalau kelas reguler agak saya ketati. Nah, kalau kelas katam sama anak S2 ini yang saya nggak bisa ngetati karena mereka pekerja begitu. Gitu ya, saya jadi izin untuk 2 minggu ke depan ini sementara nggak bisa. Termasuk yang anak S2 Unmer itu juga saya kosongkan. Yang hari ini saya ganti. Hmm. Jadi setelah kelas ini baru anak S2, baru malamnya kelas reguler COE pertemuan terakhir. Nah, ini jadi kayak sistem kebut di hari Jumat sebenarnya Mas Mbak. Hmm. Nah, itu. Kemudian karena materinya kemarin di PPT sudah saya share ya Mbak ya. Itu Sudah. sudah selesai di PPT berarti untuk saat ini saya perdalam aja gitu ya satu persatu gitu. Gitu. Kalau dulu kan kita sudah memperdalam tentang gugatan, Mas Mbak. Nah, kalau sekarang saya lanjutkan setelah gugatan gitu, mulai dari replik duplik sampai selanjutnya. Gitu ya, Mas Mbak. Iya, Ibu. Nanti diskusi lagi juga boleh, tanya bebas. Berarti tanyanya nggak saya batasi lagi ini berarti. Ya wes, alhamdulillah berarti kalau kita berjodoh lagi. Ini Mbak Lita nggak ada suara ya, Bu. Gimana ini berarti? Mbak Lita mungkin bisa keluar dulu baru ini. Coba. Sudah mendengar Mbak Lita? Oh, sudah. Oke, baik. Oke, Mas Mbak, replik ya. Replik itu kan, replik, duplik, jawaban itu kan bagian dari jawab menjawab. Iya kan, dari habis setelah gugatan, kemudian jawaban oleh tergugat, kemudian si penggugatnya jawab lagi, itu namanya replik. Jadi replik ini jawaban penggugat atas jawaban tergugat itu namanya replik. Kemudian kalau tergugatnya jawab atas replik, namanya duplik. Penggugatnya jawab lagi atas duplik namanya re-replik. Tergugatnya jawab lagi atas re-replik namanya reduplik. Nah, jawab lagi penggugatnya atas reduplik tadi namanya re-re-replik. Tergugatnya jawab lagi atas re-re-replik namanya re-reduplik. Ditambahi re-re-re begitu lah Mas Mbak. Tapi pada faktanya di lapangan tidak ada. Re-re-re itu nggak sampai ke sana. Replik duplik pun jarang sekali. Biasanya hanya sampai jawaban langsung agenda berikutnya, pembuktian, biasanya begitu. Fakta di lapangan. Kenapa kalau sidang lama-lama itu ya, pengacara itu males Mas Mbak ya. Honornya pancet, sidangnya lama. Nah itu kalau bisa cepat, kenapa harus dilamakan? Nah itu prinsipnya. Tuh, jadi sama-sama wegah gitu ya kalau sampai replik duplik apalagi riri-riri tadi itu. Kemudian
Replik ini harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Nah, oleh karena itu sih, apa namanya, replik ini respon penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan tidak menutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan replik. Mengajukan replik. Nah, replik penggugat ini bisa berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat, atau boleh jadi penggugat ini menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatannya. Nah, itu. Sebagaimana halnya jawaban, replik ini juga sama, Mas Mbak, diatur dalam HIR atau RBG. Hmm. HIR RBG ini kan sumber hukumnya, hukum acara perdata begitu. Akan tetapi di dalam pasal 142 ya RBG, replik ini biasanya berisi tentang dalil-dalil atau hak-hak tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Nah, penggugat di dalam replik ini bisa mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, nah seperti itu. Peranan jurisprudensi ini memang sangat penting di dalam replik, mengingat kedudukannya itu adalah salah satu dari sumber hukum. Nah, untuk menyusun replik ini biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat. Nah, replik itu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Nah, replik ini diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan oleh tergugat di dalam jawabannya. Nah, replik ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah tergugat ini mengajukan jawaban. Nah, setelah tergugat ini menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat ini diberikan kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Di dalam tahap ini mungkin penggugat itu tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya. Nah, itu. Sekedar memberitahukan aja Mas Mbak, ini kan Zoom-nya tidak lama, 40 menit ini saya lihat ya. Nanti kalau misalkan mati ya kita kembali ke link yang sama. Sepertinya nggak diperpanjang ini sama Prodi ini Zoom-nya. Jadi makanya terbatas sampai 40 menit. Itu ya, nanti kalau ini putus ya kita kembali ke link yang sama. Oke, kemudian duplik. Ini jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat di dalam dupliknya, ini mungkin membenarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat di dalam repliknya, dan tidak juga tertutup kemungkinan tergugat ini mengemukakan dalil baru yang bisa meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan penggugat. Tahapan replik dan duplik ini bisa saja diulangi sampai terdapat titik temu antara penggugat dengan tergugat, atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dan tergugat gitu ya, atau tidak menutup kemungkinan hakim yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab menjawab ini. Nah, kalau majelis hakim ini menilai bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat ini hanya mengulang-ulang dalil yang sudah pernah dikemukakan di depan persidangan. Nah, tergugat ini selalu mempunyai hak bicara terakhir. Nah, pertanyaan hakim kepada para pihak itu hendaknya terarah. Jadi hanya menanyakan yang relevan dengan hukum. Nah, begitu juga replik duplik dari para pihaknya. Nah, semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim ini harus melalui izin dari ketua majelis. Nah, pertanyaan dari hakim kepada pihak yang bersifat umum, arahnya sidang ini selalu oleh hakim ketua majelis, Mas Mbak. Nah, bila pihak-pihak dan hakim ini tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan
mana yang terarah dan relevan dengan hukum, ini tentunya proses perkara yang cepat, singkat, dan tepat sifatnya. Jadi duplik ini jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Nah, sama dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan tertulis ataupun lisan. Nah, duplik ini diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya itu berisi penolakan terhadap penggugat, terhadap gugatan penggugat gitu maksud saya. Nah, jika acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat itu sudah cukup, di mana duduk perkara perdata yang diperiksa itu sudah jelas semuanya, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya itu pembuktian. Nah, setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat ini diberikan kesempatan untuk menanggapi juga. Nah, dalam tahap ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat di dalam repliknya itu tadi. Nah, acara replik dan duplik ini bisa diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat atau dianggap cukup oleh hakim. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo Mas Mbak. Kalau ini mau bertanya langsung aja. Itu replik duplik. Kemudian kalau pembuktian sekarang ya, setelah replik duplik berarti pembuktian. Hukum pembuktian di dalam berperkara ini bagian yang sangat kompleks sebenarnya di dalam proses litigasi. Litigasi ya proses peradilan itu Mas. Nah, keadaan kompleksitasnya semakin rumit gitu ya, karena pembuktian itu berkaitan dengan kemampuan eh, merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Jadi dalam pembuktian ini agenda yang paling penting, Mas, Mbak, persidangan itu. Kalau di kantor saya, kalau ketika agenda sidang pembuktian dan saksi, saya harus datang. Selain itu, hanya staf saya aja yang saya suruh datang. Kenapa? Karena agenda yang paling penting pembuktian dan saksi ini. Ini sebagai kunci untuk meyakinkan hakim perkara saya nanti gambarannya menang atau kalah. Nah, di dua agenda ini, pembuktian dan saksi. Jadi saya harus meyakinkan hakim bagaimana caranya melalui pembuktian dan saksi ini. Itu masalah. Karena kalau sidang itu kan, kalau hakimnya nggak yakin dengan argumentasi kita, ya kita bisa kalah sebagai lawyer itu. Kalau kalah, tahu taruhannya ya integritas kita sebagai kuasa hukum. Gitu. Jadi meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang sifatnya absolut, tapi sifat kebenarannya relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan. Nah, namun untuk mencari kebenaran yang itu tadi tetap ada kesulitan. Jadi pembuktian ini penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Gitu. Jadi pembuktian ini suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan sesuatunya di dalam hukum acara yang berlaku. Kemarin kita sudah belajar tentang 5 jenis alat bukti dalam hukum acara perdata ya. Ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ada 5 alat bukti. Nah, itu. Di dalam proses pembuktian ini ada kegiatan membuktikan. Membuktikan ini meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu persengketaan atau dalam gugatan, sehingga tampak bahwa pembuktian itu hanya diperlukan di dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Kemudian bukti ini sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau suatu pendirian di dalam gugatan itu yang disampaikan apa isinya. Itu kita harus yakinkan kepada hakim bahwa apa yang kita sampaikan di dalam posita dan petitum, nah itu hakim harus yakin bahwa kita memang benar atau layak menang begitu. Alat bukti atau alat pembuktian, upaya pembuktian itu alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan misalnya tentang akta atau tulisan surat
saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah itu tadi 5 jenis alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Nah, ini eh, hukum acara perdata ini memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yang sesuai untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, ataupun di dalam gugatan itu tadi. Alat bukti dengan barang bukti itu berbeda ya Mas Mbak. Kalau alat bukti ya di dalam hukum acara perdata 5 tadi itu yang saya sebutkan. Kalau barang bukti ya berarti barangnya. Kalau di dalam hukum pidana barang bukti misalkan kalau orang ketahuan narkoba ya narkoba itu sendiri yang jadi barang bukti. Nah, itu. Tapi merujuk ke alat bukti yang mana? Nah, itu tergantung. Narkoba ini masuk kategori alat bukti yang mana? Jadi alat bukti ini upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau perkara pidana di dalam sidang pengadilan ya, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk ya di dalam perkara perdata itu masuk kategori dipersangkaan dan sumpah. Jadi bisa disimpulkan bahwa alat bukti itu adalah suatu hal, entah itu berupa barang ataupun non barang, yang ditentukan oleh undang-undang yang bisa dipergunakan untuk memperkuat dakwaan kalau di dalam pidana, tuntutan atau gugatan dalam perdata, maupun bisa juga untuk menolak dakwaan, tuntutan juga. Nah, itu. Nah, dalam perkara perdata sesuai pasal 164 HIR dan 284 RBG dasar hukumnya ini mengatur secara terbatas atau secara limitatif tentang alat bukti dalam perkara perdata. Alat bukti tulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, di luar itu ada alat-alat bukti yang bisa dipergunakan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat, PS. Nah, kemarin di slide sudah saya jelaskan ya tentang PS ya, atau disebut dengan Desciente, bahasa Maduranya ini. PS, pemeriksaan setempat, Mas. Itu yang masih ingat ya cerita yang ketika saya melakukan PS, ternyata yang disertifikatkan berupa gunung. Masih ingat cerita saya itu ya. Nah, itu PS ini Mas. Itu eh, di luar yang diatur dalam HR atau RBG. Kemudian kalau PS tadi, Descente itu diatur dalam 153 HR dan 180 RBG dasar hukumnya. Untuk keterangan ahli itu diatur di dalam pasal 154 HIR dan 181 RBG. Nah itu. Bacanya HIR ya, bukan HIR. Kadang-kadang ada mahasiswa hukum itu kalau baca HIR gitu. Kemudian yang pertama, alat bukti surat. Alat bukti surat itu ada di pasal 137, 138, 165, dan 167 HIR. Kalau di RBG itu ada di pasal 164, 285, dan 305. Itu dasar hukumnya. Alat bukti surat. Ya, alat bukti surat ini segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Jadi segala sesuatu yang tidak memuat tanda baca atau meskipun memuat tanda-tanda baca tetapi tidak mengandung buah pikiran tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Di beberapa literatur menyatakan seperti itu. Nah, surat ini alat bukti yang utama karena di dalam lalu lintas keperdataan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain, ini orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan atau dipersiapkan untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan dan bukti yang disediakan tadi itu lazimnya berbentuk tulisan. Nah, alat bukti surat ini dibagi menjadi dua. Ada surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta, surat biasa. Nah, sedangkan akta sendiri dibagi dua, ada akta otentik, ada akta di bawah tangan.
Akta ini suatu surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta, maka surat itu tadi harus ditandatangani. Dan keharusan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1869 BW yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik ini dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang. Namun akta itu tadi ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Nah, akta otentik ini akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau gitu ya, oleh atau bunyinya seperti itu di hadapan pegawai umum atau pejabat umum atau pejabat yang berwenang yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa akta otentik itu bisa dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut dengan akte amtelig, Mas Mbak, amtelig ya. Ini keluar. Nah, ini akte amtelig, akta yang dibuat oleh pejabat sebutannya itu, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut. Misalnya sertifikat tanah, KTP, KK, akta kematian, akta cerai, berita acara di kepolisian, itu semuanya akta otentik. Kemudian akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang itu namanya akte partai. Gitu ya, akte partij ya pakai C itu kebablasan pakai tutup kurung itu Mas. Akte partai, bacanya partai ya bukan partij. Akta partai ini akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa. Jadi misalkan ada Pak Faisal sama Pak Nur Ali, misalkan mengadakan perjanjian jual beli, misalkan, kemudian menghadap kepada saya selaku notaris, saya yang membuatkan aktanya berdasarkan keinginan para pihak, berdasarkan keinginan Pak Nur Ali dan Pak Faisal, misalkan, saya tuangkan di dalam sebuah akta, itu masuk kategori akte partai. Nah, selain akta otentik, ini juga ada akta di bawah tangan, di mana akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Nah, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik itu disebut akta di bawah tangan. Atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan. Nah, surat yang bukan akta ini diatur secara khusus di dalam pasal 1881 BW, Mas Mbak. Diatur juga di dalam 294 RBG dan 1883 BW beserta 297 RBG. Yaitu dalam buku daftar atau register surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Itu bunyinya seperti itu. Jadi akta otentik dengan akta di bawah tangan ini berbeda, Mas Mbak. Kalau akta otentik ini akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kalau ada orang yang ragu terhadap keabsahan akta otentik ini, maka yang ragu itulah yang harus membuktikan ketidakabsahan dari akta otentik. Karena saking kuatnya pembuktian, sifatnya sempurna. Beda dengan akta di bawah tangan. Kalau akta di bawah tangan, siapa yang meragukan keabsahan akta di bawah tangan, maka yang membuat yang harus membuktikan. Akta di bawah tangan tadi, misalkan Pak Nur Ali dan Pak Faisal jual beli, membuat perjanjian sendiri tanpa menghadap ke saya selaku notaris, itu akta di bawah tangan. Nah, itu Mas. Kalau yang akte MTLIT tadi, itu Pak Nur Ali dan Pak Faisal membuat sendiri di luar perjanjiannya
Tapi saat tanda tangan dibawa ke saya aktanya. Itu namanya masuk kategori akte antelih tadi itu. Nah, kalau itu masuk kategori akta di bawah tangan juga Mas, Mbak, akta antelih ini. Bukan masuk kategori akta otentik. Ya, dibuat oleh pejabat, dibuat oleh para pihak sendiri, kemudian hanya tanda tangannya saja yang dibawa ke notaris. Notaris hanya membukukan saja sifatnya.